Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cokorda Gejraka Krisna dengan NIM 23156130332. Di sini saya membawakan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penerapan DPP Nilai Lain pada Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dalam Sistem Cortex. Di sini dalam pengerjaan tugas akhir saya dibantu oleh dua dosen pembimbing saya. Yang pertama ada Pak Dewo Made Partike dan juga yang kedua ada Ibu Wayan Lady Andini. Baik, untuk di tugas akhir saya ini terdapat ada 5 bab. Yang pertama ada pendahuluan, yang dimana berisi latar belakang, rumusan kesenjangan, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Dan yang bab kedua ada tinjauan pustaka, yaitu standar aktivitas dan juga praktik baik aktivitas. Bab 3 terdiri dari yaitu metode penulisan yang terdiri dari lokasi dan waktu aktivitas. Dan terakhir teknik dan instrumen pengumpulan data. Selanjutnya ada bab 4 yaitu pembahasan, yang mana terdapat deskripsi objek penulisan, deskripsi aktivitas, dan juga pembahasan. Serta di bab terakhir yaitu bab kelima, yang dimana itu adalah penutup yang berisi dari kesimpulan dan juga saran. Baik, yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Baik, yang pertama latar belakang. Sesuai dengan pasal 2 ayat 2 PMK 131 tahun 2024 menyebutkan bahwa tarif PPN adalah sebesar 12%. Perhitungan PPN dalam penerapannya tidak selalu didasarkan pada harga jual secara penuh, melainkan dapat menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 11 tahun 2025. Aturan ini bertujuan untuk menjaga agar penyesuaian tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 dan tidak berimbas pada barang dan juga jasa yang tidak termasuk kategori barang mewah. Ada juga keterbatasan pemahaman mengenai konsep DPP nilai lain serta mekanisme penginputannya dalam sistem Cortex dapat berdampak pada kesalahan perhitungan, pengisian faktur, maupun pelaporan pajak. Yang kedua, ada rumusan kesenjangan. Untuk rumusan kesenjangan ini, yang pertama ada bagaimana penerapan DPP nilai lain pada pajak PPN dalam sistem Cortex. Yang kedua, ada bagaimana mekanisme perhitungan PPN menggunakan DPP nilai lain pada sistem Cortex. Selanjutnya, ada tujuan penulisan. Untuk yang pertama, untuk mengetahui penerapan DPP nilai lain PPN dalam sistem Cortex. Yang kedua, ada untuk memahami mekanisme perhitungan PPN menggunakan DPP nilai lain pada sistem Cortex. Baik, di sini ada manfaat penulisan. Untuk yang pertama ada manfaat teoritis, menambah pengembangan ilmu akuntansi perpajakan terkait DPP nilai lain dalam sistem Cortex. Selanjutnya ada menjadi referensi bagi penelitian dan pembelajaran di bidang perpajakan. Untuk yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama ada bagi mahasiswa, menambah pemahaman tentang perhitungan dan pelaporan PPN menggunakan DPP nilai lain. Yang kedua ada bagi KKP Carta Utama, menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan ketepatan dan kesesuaian perhitungan PPN. Yang ketiga ada bagi Politeknik Negeri Bali, menambah referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir ada bagi praktisi perpajakan, memberikan gambaran penerapan DPP yang lain dalam Cortex untuk minimalkan kesalahan perhitungan dan pelaporan.
Yang kedua ada bab 2 ada tinjauan pustaka. Baik, di sini untuk standar aktivitas saya menggunakan pertama ada pengertian pajak, pajak pertama nilai atau PPN. Yang ketiga ada dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang keempat ada DPP nilai lain. Yang kelima ada tarif PPN. Yang keenam ada sistem Cortex. Dan yang terakhir ada hubungan DPP nilai lain dengan Cortex. Baik, selanjutnya di sini ada praktik baik aktivitas. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama dari Sekarum KD dan Muzakika tahun 2026 yang berjudul Analisis Penerapan Dasar Pengenaan Pajak DPP nilai lain dalam perhitungan PPN 12% pada perusahaan spare part. Yang kedua ada dari Afifa, RN, dan Lutfia tahun 2026 yaitu analisis deskriptif penggunaan aplikasi Cortex dalam pembuatan faktur dan pelaporan SPT masa PPN. Setelah itu yang ketiga ada Arum M. Lamsah dan Fitriansi D tahun 2025 yaitu dampak implementasi Cortex System dalam praktik akuntansi pajak dan kepatuhan PPN di Indonesia. Yang terakhir ada Aziza, WN, dan Wijaya tahun 2022 mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yaitu ada bab 3 mengenai metode penulisan. Untuk lokasi dan waktu aktivitas lokasi, di sini saya berlokasi di kantor konsultan pajak Carta Sulutama Denpasar, dan untuk waktunya dari bulan Februari sampai bulan Juli 2026. Selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan studi dokumentasi, wawancara, dan juga studi kepustakaan. Untuk instrumen pengumpulan data, di sini ada daftar dokumen, pedoman wawancara, dan juga catatan lapangan. Bab 4 pembahasan. Untuk di sini saya ada deskripsi objek penulisan, yang kedua ada deskripsi afilitas, dan yang ketiga ada pembahasan. Untuk deskripsi objek penulisan ini berfokus pada penerapan DPP nilai lain PPN dalam sistem Cortex di KKP Carta Sulutama Denpasar. Untuk yang kedua ada deskripsi aktivitas. Selama praktik kerja lapangan, penulis melakukan observasi dan wawancara terkait proses administrasi PPN, mulai dari identifikasi transaksi, penentuan DPP, perhitungan PPN, penginputan data ke Cortex, hingga penerbitan faktur pajak dan pelaporan PPN. Yang ketiga ada pembahasan. Di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa DPP nilai lain bukan merupakan ketentuan baru, melainkan telah lama diatur dalam peraturan perpajakan. Penerapan Cortex hanya mengubah mekanisme administrasi menjadi lebih terintegrasi. Meskipun tarif PPN tetap 12%, tapi penggunaan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual menghasilkan PPN yang secara nominal setara dengan 11%. Bab terakhir yaitu bab 5, yaitu penutup. Untuk kesimpulannya di sini penelitian menunjukkan bahwa penerapan DPP nilai lain pada PPN dalam sistem Cortex di KKP Carta Sulutama telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk mekanisme perhitungan PPN-nya dilakukan dengan menggunakan DPP sebesar 11/12 dari harga jual. Di sini terdapat saran yang akan saya berikan. Untuk Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai DPP nilai lain. Untuk KKP Carta Sulutama, disarankan meningkatkan kompetensi pegawai dan menyusun SOP yang lebih rinci terkait penerapan DPP nilai lain. Dan yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian serta mengkaji efektivitas penerapan DPP nilai lain terhadap kepatuhan pajak dan kualitas administrasi perpajakan.
Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan permisan.